Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desya Dahlia. Untuk kesempatan kali ini akan kita bahas soal pemecahan masalah ya. Ini adalah akhir dari soal bab 9 ya. Setelah itu nanti akan kita bahas latihan ulangan akhir tahun ya. Oke adik-adik sekalian ya, langsung saja kita ke halaman 180 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Oke ya. Di sini ada gambar sudut PQR. Lah, PQR ini membentuk garis lurus ya, sehingga besar sudutnya 180 derajat. Kemudian sudut SQT lebih besar 25 derajat dari sudut PQT. Nah, berarti kalau misalnya PQT-nya itu 50, SQT-nya 50 tambah 25, 75 gitu ya, karena SQT lebih besar 25 derajat. Nah, pertanyaannya tentukan besar kedua sudut tersebut masing-masing ya. Jadi kita diminta mencari sudut SQT ini dan juga sudut PQT ya. PQT ini ya. Ini dan ini ya adik-adik sekalian ya. Oke, langsung saja ya. Di sini yang sudah diketahui adalah sudut lurus tadi 360 derajat sama sudut SQR ya 75 derajat. Nah, nanti bisa kita hitung untuk sudut SQT dan sudut PQT-nya. Oke, di sini sudah coba ya saya kerjakan adik-adik sekalian ya. Ya. Besar sudut PQT ditambah sudut SQT ditambah sudut RSQ itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut lurus ini adik-adik sekalian ya. Ini kalau kita tambahkan semua yaitu PQT, kemudian SQT, kemudian RQS ya, harusnya bukan RSQ ya. Salah ini. RQS. Ya. RQS. Jadi yang titik sudutnya itu di tengah ya. Jadi sudut PQT ditambah SQT ditambah sudut RQS itu sama dengan 180 derajat. Nah, sudut SQT tadi lebih besar 25 derajat dibandingkan sudut PQT, sehingga saya tuliskan di sini ya. Sudut PQT-nya tetap, kemudian SQT-nya tadi sudut PQT ditambah 25 derajat. Jadi saya tuliskan sudut PQT ditambah 25 derajat ditambah PQT. SQT-nya kita ganti ini ya, karena lebih besar 25 derajat dibandingkan PQT ya. Ditambah dengan sudut RQS 75 derajat. RQS itu yang ini ya, RQS atau SQR sama aja ya, 75 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini yang angka kita pindah ke kanan ya. Kemudian tinggal PQT ya. 2 kali sudut PQT sama dengan 180 derajat. Ini kita pindah ruas kanan jadi negatif atau dikurangi 75 derajat, maaf. Kemudian ini juga kita pindah ruas kanan jadi negatif ya, dikurangi 75 derajat ya. 180 kurang 75 kurang 25, atau kalau lebih mudah ini kita kasih tanda kurung ya, jadi tambah sama aja. Ini kita hitung dulu, 75 ditambah 25 berarti 100 ya adik-adik sekalian. Jadi 180 dikurangi 100 hasilnya adalah 80 derajat. Ini 2 kali sudut PQT ya. Maka besar sudut PQT adalah 80 derajat dibagi 2 hasilnya 40 derajat ya. PQT-nya itu 40 derajat. Oke. 40 derajat. Oke. Nah, ini yang ditanyakan tentukan besar kedua sudut tersebut. Berarti PQT-nya 40 derajat, maka sudut SQT-nya ya 40 ditambah
25 berapa adik-adik sekalian? 65 derajat gini ya. Atau kalau kita tuliskan di sini berarti sudut SQT sama dengan SQT-nya tadi 65 derajat. Kemudian sudut PQT itu sama dengan 40 derajat. Ini ya adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 1 ya. Caranya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya di sini. Ini untuk cara menyelesaikan soal nomor 1. Kita cari sudut PQT-nya dulu. Setelah PQT ketemu baru kita bisa mencari sudut SQT-nya ya. PQT ditambah 25. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Pada sebuah segitiga PQR, besar sudut P 40 derajat lebih besar dari sudut R. Jika besar sudut R 15 derajat, tentukan besar sudut P dan Q. Nah, ini yang ditanyakan besar sudut P dan Q. Nah, ini yang sudah diketahui sudut R 15 derajat ya. Kemudian sudut P-nya itu 40 derajat lebih besar daripada sudut R. Nah, berarti sudut P-nya nanti 15 ditambah 40 atau 40 ditambah 15 ya. Hasilnya adalah 55. Nanti kita sudah ketemu sudut P, maka tinggal kita mencari sudut Q. Oke. Kita lihat di sini ada kan caranya ya untuk soal nomor 2. Jadi sudut R-nya tadi 15 derajat. Kemudian sudut P-nya tadi sudut R ditambah 40 derajat ya. Sama dengan 40 ditambah 15, hasilnya adalah 55 derajat. Itu sudut P. Nah, karena segitiga itu jumlah ketiga sudutnya yaitu 180 derajat. Atau saya gambarkan dulu segitiganya adik-adik sekalian ya. Kira-kira seperti apa ya. Nah, misalnya ini aja. Nah, jadi sudut R-nya ini misalnya yang ini ya, ini 15 derajat. Kemudian sudut P-nya tadi 55 derajat. Ini misalnya sudut R, ini misalnya sudut P ya. Nah, ditanya berapa sudut Q ya di sini. Ya, jadi R-nya sudah ada, P-nya sudah ada, Q-nya yang belum ada ya. Jadi saya tuliskan di sini sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Ini total sudut pada segitiga. Nah, kemudian kita masukkan ya adik-adik sekalian ya. Sudut P-nya tadi 55 derajat ditambah dengan sudut Q ditambah dengan 15 derajat, hasilnya 180 derajat. Nah, saya tuliskan seperti ini. 55 derajat ditambah sudut Q ditambah 15 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut Q sama dengan 180 dikurangi dengan ini ya, 55 kurangi 15. Nah, sudut Q hasilnya 110 derajat. Nah, ini ya. Jadi besar sudut Q adalah 110 derajat. Jadi bentuk segitiganya tidak seperti ini karena Q-nya itu 110 derajat ya. Mungkin seperti ini adik-adik sekalian. Nah, ini yang kecil, nah ini agak besar. Nah, ini R-nya, ini Q-nya, ini P-nya ya. Karena Q-nya, besar sudut Q-nya itu sama dengan 110 derajat ya. Tadi yang ditanyakan untuk soal nomor 2 adalah sudut Q dan sudut P. Nah, sudut P-nya tadi adalah 55 derajat ini ya. Jadi untuk nomor 2 besar sudut Q-nya 110 derajat, besar sudut P-nya 55 derajat. Itu ya caranya seperti ini tadi. Kita cari sudut P-nya terlebih dahulu. Setelah itu P udah ketemu, R udah ketemu, maka nyari Q bisa kita cari dengan cara seperti ini ya. Dan hasilnya seperti ini tadi ya. Yaitu besar sudut Q-nya 110 derajat dengan cara memasukkan yang sudah diketahui ya, kemudian kita mencari besar sudut Q. Oke, itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2. Nah, kita lanjut ke soal terakhir ini, pemecahan masalah nomor 3 ya. Perhatikan gambar di samping, tentukan nilai A. Nah, ini ada gambar jajar ginjang adik-adik sekalian ya, yang digabung dengan sebuah segitiga. Nah, yang mana besar sudut pada jajar ginjang itu memiliki 2 buah sudut tumpul dan 2 buah sudut lancip ya. Nah, ini sudut lancipnya. Kalau sini 63 derajat, sini juga 63 derajat ya.
nanti bisa kita gunakan untuk menghitung besar sudut A. Oke, perhatikan adik-adik sekalian ya, di sini gambarnya ya. Nah, ini. Jadi tadi yang diketahui sini 63 derajat. Nah, ini sudut lancipnya. Kalau sini 63, sini juga 63 derajat ya. Oke. Kemudian diketahui sudut di sini tadi adalah 23 derajat. Ini ya adik-adik sekalian ya, 23 derajat. Nah, jadi langkah pertama yang kita cari adalah sudut yang ada di sini. Ya, jadi segitiganya nanti kalau kita gambar ya. Ini terbentuk segitiga yang seperti ini ya. Ya, ini A-nya yang ditanyakan. Kemudian ini 23 derajat. Nah, ini kita cari sini dulu. Nah, yang mana sudut ini adalah 63 derajat. Maka sudut ini bisa kita cari ya. Nah, dengan menggunakan sudut lurus ya. Jadi ini terbentuk garis lurus. Totalnya itu berarti 180 derajat. Maka untuk mencari sudut yang ditanyakan ini, caranya yaitu 180 dikurangi 63 ya. Jadi sudut lurus itu 180 ya. 180 kurangi 63 hasilnya adalah 117 derajat. Nah, ini udah ketemu besarnya yaitu 117 derajat. Ya, 117 derajat. Ini derajatnya besar sekali. Oke, maka untuk mencari besar sudut A, nah ini caranya ya. Jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180. Maka besar sudut A sama dengan 180 dikurangi 23 derajat dikurangi dengan 117 derajat. Oke ya. Hasilnya yaitu 40 derajat. Jadi besar sudut A itu adalah 40 derajat. Ini ya adik-adik sekalian ya untuk jawaban soal nomor 3. Jadi besar sudut A ini adalah 40 derajat. Oke, sampai di sini ya adik-adik sekalian untuk pembahasan pemecahan masalah. Untuk latihan ulangan akhir tahun nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.